Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai implementasi pembelajaran dalam UPD, topik 6 di ruang kolaborasi. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri Erwin Syekh Rohman, yang kedua Rizka Mia Rezinda, yang ketiga Hani Nur Istiqomah, 4 Hermawati, 5 Karunia Dwi Putri, 6 Kristina Rahayu Ningtyas. Baik, saya Kristina akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pembelajaran menggunakan buku teks. Di sini terdapat dua ilustrasi, namun kelompok kami sering melakukan seperti ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks sebagai sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Karena buku sebagai sumber belajar yang mudah digunakan, baik pada peserta didik maupun pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kelompok kami memilih ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama. Karena siswa zaman sekarang atau bisa disebut dengan generasi Z inginnya belajar yang simpel dan mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, kelompok kami memilih ilustrasi yang pertama yang sesuai kebutuhan peserta didik di dalam kegiatan belajar. Pada poin 2, yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi pertama, yaitu hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks, karena memudahkan guru di dalam penilaian saat proses pembelajaran di kelas. Lalu, menurut kelompok kami yang cocok dan sesuai untuk peserta didik adalah ilustrasi 2, yaitu penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan yang mungkin terpisah, atau lembar kerja peserta didik. Namun, masih terkait erat konten buku teks, karena di dalam penilaian tersebut sudah lengkap dan jelas aspek-aspek penilaiannya, sehingga penilaiannya menyeluruh tidak hanya satu aspek saja. Nah, ini poin ketiga. Ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Kemudian ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Jadi, bacaan apa atau informasi apa yang ada dalam sebuah teks itu dibaca oleh peserta didik, kemudian peserta didik dapat mengetahui dan memahaminya. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Poin keempat, ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan penomoran membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dalam hal ini, yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi yang kedua, yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Karena pada umumnya guru dan peserta didik hanya membaca apa yang ada di dalam buku tanpa memperdulikan aspek yang lain seperti pengembangan materi yang lain, sehingga informasi yang didapat hanya terbatas. Kemudian menurut kelompok kami yang cocok dan sesuai dengan peserta didik adalah ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena yang sebaiknya seperti ilustrasi ini dengan memperhatikan urutan yang baik dan benar akan memudahkan guru dan peserta didik di dalam proses pembelajarannya.
menjelaskan tentang poin 5, yaitu ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Yang kedua, ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi yang kedua, yaitu buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Karena hal tersebut memudahkan kami sebagai guru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran di kelas, dan peserta didik juga mudah di dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, menurut kelompok kami yang cocok dan sesuai dengan peserta didik adalah ilustrasi yang kedua, yaitu buku teks sebagai salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Karena dalam ilustrasi tersebut sudah mencakup semua aspek penting dalam pembelajaran. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.